Shalom Ibu Bapak sahabat Terang Hidup yang berbahagia, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik buat kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita punya status yang baru dalam Yesus. Ya, sebagai orang-orang percaya Yesus kita punya kehidupan yang kekal karena jaminan firman Tuhan, ya dan amin. Hari ini kita bersyukur karena saya akan membahas tema penting tentang studi kasus. Ada banyak sekali SMS, WA yang masuk mempertanyakan, Pak, kok pasangan saya sulit sekali berubah ya? Pasangan saya kok kekeh sekali gak mau berubah ya? Ada apa sih Pak? Apa yang harus saya kerjakan Pak? Nah, saya membaca satu ayat dari Injil Matius pasal yang ke-17. Saya baca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-21. Firman Tuhan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, itu dikasih tanda kurung. Nah, maksudnya adalah tidak ada di teks yang lain kecuali di teks ini, yaitu Injil Markus dan Lukas. Yohanes nggak ada. Nah, teks ini ada di 3 Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Tapi ayat 21 ini hanya ditulis oleh Matius. Nah, barangkali ini saya lihat sebagai kejelian Matius untuk melihat ada sisi yang tidak dilihat oleh Markus dan Lukas. Ya. Nah, kita melihat bahwa Yesus ketika memberi pernyataan ini kepada para murid, ya, Yesus mengucapkan di awal, yaitu karena kamu kurang percaya. Karena mereka bertanya, mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Dan Yesus mengatakan, karena kamu kurang percaya kepada keluarga yang anaknya menderita sakit ayan, dan itu disebabkan oleh pengaruh jahat. Ya, Yesus katakan, mengapa kamu angkatan yang tidak percaya ini? Berapa lama saya harus sabar terhadap kamu? Jadi soal kepercayaan. Tapi di teks ini Matius melangkah lebih jauh untuk mengajar kita apa yang diungkap oleh Yesus. Yesus berkata, jenis ini tidak begitu jelas sebenarnya jenis ini seperti apa yang dimaksud. Tapi kalau kita lihat teks ini, kelihatannya orang ini diganggu cukup lama. Ya, sudah cukup lama. Jadi konstruksi gangguan itu udah permanen sekali. Derajat gangguan sudah sangat mendarah daging, sehingga dikatakan oleh Yesus kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, kalau kita melihat di sini, maka ini bukan cuma sekedar doa dalam arti ritual, sekedar ya doa Bapa kami untuk makan dan doa mau pergi atau mengucap syukur karena ulang tahun. Ini bukan seperti itu. Ini barangkali harus dimengerti sebagai doa peperangan rohani, doa yang menggambarkan perjuangan dan puasa. Nah, puasa itu bukan juga dalam konteks ritual, apalagi cuma geser jam makan. Dan kita marah ketika orang makan sementara kita puasa. Ini aneh. Kalau kita berpuasa, ya udah berpuasa, karena kita yakin dengan puasa kita. Dan orang tidak berpuasa, biarlah mereka yakin dengan tidak berpuasa. Jadi ya, siapa yang berpuasa, ya berpuasalah tanpa diganggu dengan orang atau terganggu dengan orang tidak berpuasa. Dan orang yang tidak berpuasa, ya yakinlah dengan ketidakberpuasaan kamu dan tidak terganggu dengan orang yang sedang berpuasa. Masing-masing punya hak. Yang satu punya hak meyakini bahwa puasa adalah pilihan dia, yang satu tidak, ya sudah, saling menghargai. Jangan orang berpuasa marah kepada orang tidak berpuasa karena tidak menghargai dia puasa. Itu keliru. Atau orang yang tidak berpuasa marah-marah kepada orang berpuasa dan sebagainya. Jadi setiap orang punya hak. Nah, tapi puasa di sini bukan soal sekedar jam makan yang geser dan tersinggung kalau orang tidak mendukung kita waktu kita puasa. Tapi ini puasa lebih kepada komitmen kita untuk satu perjuangan yang sangat berat seperti digambarkan di teks ini. Nah, Yesus katakan jenis ini hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Saya ingin mengatakan bahwa kalau suami kita kadang-kadang terjebak atau pasangan kita, istri kita terjebak dengan sikap tidak bertanggung jawab, malas, pemarah, menggunakan narkoba dan tidak pernah sadar-sadar, berselingkuh, pornografi, alkoholisme, orangnya rapuh, gampang labil, gampang tidak memegang komitmen dan janji, atau orangnya cuek dan masa bodoh dan sebagainya dan sebagainya, atau orang yang suka berhutang, hutang dan hutang nggak pernah dibayar, hutang dan berbohong dengan berbagai alasan, hutang dan tidak mau bertanggung jawab dengan semua hutang, malah menyuruh orang lain untuk bertanggung jawab atas utang-utangnya. Nah, ada banyak sekali kebiasaan buruk. Dan kalau sudah tertanam seperti di konteks ini, orang ini menderita sakit ayan cukup lama sekali. Yesus tanya berapa lama? Sudah cukup lama. Dan dia tersisa dengan hal itu. Dan betul, kalau kita terikat pada satu kebiasaan buruk, ini benar tidak mudah. Maka ayat ini mengatakan bahwa jenis ini, yang model seperti ini, yang berat-berat seperti ini, kita harus tahu ada dua ranah. Ranah pertama masih bagian kita. Nah, di situ kita pakai prinsip, pakai metodologinya, pakai strateginya,
Kalau orang itu begitu, bagaimana kita menghadapi? Kalau orang begini, bagaimana kita menghadapi? Nah, memerlukan semacam strategi atau approach khusus, atau metodologi khusus, atau pendekatan khusus, atau cara khusus, resep khusus untuk menangani hal-hal yang seperti itu. Nah, itu kalau hal-hal yang sepertinya biasa. Tapi kalau di ranah yang sudah sangat terikat, ini hubungan kita dengan kuasa gelap. Ini hubungan kita dengan hal-hal yang bersifat supranatural, sesuatu di luar, ya, estimasi atau kemampuan kita. Nah, di titik inilah Yesus ingin menyarankan kita bahwa you tidak bisa. Ketika Daniel menghadapi tantangan yang berat, ancaman dari Nebukadnezar, maka Daniel dan 3 teman yang lain maka berlutut sepanjang malam dan berdoa. Mengapa? Nah, ini prinsipnya. Bahwa di satu titik kita masih mampu. Di satu sisi kita masih sabar. Di satu bagian dimensi tertentu kita masih bisa pakai pendekatan A, B, C, D. Plan A nggak bisa pakai plan B dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di titik seperti ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kamu terbatas. Kamu tidak bisa. Kamu tidak mampu. Ini terlalu berat. Maka kamu harus punya satu kesadaran dan komitmen. Apa itu? Bahwa hanya Allah yang bisa intervensi ini. Hanya Allah yang bisa turun tangan untuk menolong kamu. Dan waktu kasus Daniel, Tuhan memberi penglihatan tentang mimpi Nebukadnezar. Jadi, bukan Daniel yang punya hikmat atau belajar banyak. Memang Daniel belajar. Saya belajar banyak. Tapi pada satu titik saya harus mengatakan bahwa saya tidak mampu, Tuhan. Dan di titik itulah saya menyadari saya terbatas. Di titik itulah saya sadar bahwa ada Allah yang Maha Kuasa yang kepadanya saya datang dan memohon. Tuhan, saya tidak sanggup ini, Tuhan. Yesus katakan jenis ini tidak bisa. Diatasi dengan metode A, pendekatan B, ya strategi C, nggak bisa. Nggak bisa, sama sekali tidak bisa. Ini ujungnya nanti kita akan gagal. Tetapi Yesus mengajar kita untuk datang dan berdoa. Datang dan mengandalkan Tuhan. Dan biar Tuhan yang turun tangan untuk menyelesaikan kasusnya. Kita sebagai apa? Kita sebagai alat dan perantara saja. Tetapi yang mengerjakan semua itu, Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Filipi bahwa Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun semua pekerjaan kemampuan yang kamu kerjakan. Allah mengerjakan di sana, termasuk kemauan, keinginan dan pekerjaan yang kamu lakukan. Allah bekerja di situ. Jadi kita menjadi wadah dan sarana di mana Allah bekerja. Daniel dan teman-teman cuma merupakan alat tangan Tuhan untuk bicara kepada Nebukadnezar bahwa ada Allah di sorga yang bisa menyelesaikan masalahnya. Di mana tidak ada satu orang pun berhikmat di Babel sanggup, termasuk Daniel. Tapi di sana ada Allah. Di atas ada Allah. Dan komitmen kita kepada Allah dalam keterbatasan kita menjadi kunci bagi kita. Ketika kita berdoa untuk pasangan kita yang bandel sekali nggak mau berubah-ubah, yang bandel sekali terikat, yang bandel sekali dan menentang untuk berubah. Nah, kita datang pada Tuhan dan kita katakan, Tuhan jamah hatinya. Kita puasa, kita berdoa dan kita minta Tuhan jamah hatinya Tuhan, jamah. Dan ketika Roh Kudus jamah, baru suami kita atau pasangan kita bisa berubah. Hal yang ketiga di teks ini kita melihat bahwa murid-murid agak sedikit hopeless dan juga ayah dari anak yang menderita ini. Sehingga Yesus mengatakan bahwa kamu kurang percaya. Kepada ayah dari anak yang menderita ini, Yesus katakan, berapa lama saya sabar kepada kamu, hai angkatan yang kurang percaya. Jadi persoalan di sini Yesus singgung adalah mereka kurang percaya. Jadi godaan kita adalah kita menjadi ragu, kita menjadi putus asa, kita menjadi bahkan tidak percaya. Jangankan tidak percaya, kurang percaya aja problem. Jangankan tidak percaya, derajat kepercayaan kita kurang aja sudah menjadi masalah yang krusial. Nah, Yesus mengatakan kepada kita bahwa karena kamu kurang percaya. Nah, tantangan kita ketika menghadapi situasi yang sulit, mungkin kita sudah berdoa, kita sudah berjuang, kita sudah bersabar. Ketika suami melakukan A, B, C, kita sabar sampai seorang ibu mengatakan, Pak Tony, sampai kapan saya sabar? Saya bilang, ibu sabar. Ya sampai kapan, Pak? Ya sabar. Tapi sampai kapan, Pak? Sudah dengan tangan. Godaan kita untuk menyerah menjadi sangat tinggi. Godaan kita untuk ragu pada kuasa Allah juga menjadi ditantang di sini. Tapi justru itu Yesus mengajar kita untuk kita beriman. Yesus mengajar kita untuk sadar kemampuan kita. Jadi ketika kita bergumul dengan pasangan kita yang katakanlah tidak pernah berhenti berselingkuh, selalu berselingkuh, maka kita tidak bisa mengubah dia dengan kebiasaan berselingkuhnya. Jengkel pasti,
Istri mana di muka bumi ini tidak jengkel dan stres, marah dan kecewa kalau kondisi suaminya tidak pernah berhenti berselingkuh misalnya. Atau judi, narkoba. Ya, atau orang yang selalu kerjanya cuma bohong, manipulasi. Lelah saya patuhi dengan ini semua. Ya pasti. Saya tidak bilang tidak lelah. Saya tidak bilang juga ini sederhana. Tapi justru ini ruang buat kita belajar percaya. Ruang di mana kita sadar bahwa kita terbatas. Tapi ruang juga untuk kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan. Kita minta otoritas Tuhan. Mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan. Turun atas suami kita. Turun atas pasangan kita. Tuhan tolong Tuhan. Suami saya ini sangat keras kepala. Saya berbicara satu kata. Bahkan bertanya saja. Dia sudah nyerocos ratusan kata. Dan di ujungnya mengancam. Jadi saya tidak bisa bicara lagi dengan pasangan saya Tuhan. Saya sudah tidak bisa lagi bicara bahkan bertanya. Karena selalu di ujungnya konflik. Jadi apakah saya diam Tuhan? Dan membiarkan ini semua terjadi. Saya katakan kepada ibu ini. Ibu tidak diam. Walaupun ibu tidak bicara. Tapi ibu tidak pasif. Karena ibu berdoa. Dan berpuasa untuk suami ibu. Ibu tahu bahwa ibu terbatas. Ibu tahu bahwa masalahnya ini kompleks. Tetapi. Di titik inilah. Yesus mengatakan bahwa. Dia sanggup. Ketika kita sudah tidak sanggup angkat tangan. Kita sudah give up. Dan kita ingin menyerah saja. Bahkan beberapa orang lari. Karena tidak tahan. Tapi saya ingin mengatakan. Teks ini sudah mengatakan bahwa. Jenis ini. Di kasus yang seberat ini. You mesti sadar. Kamu tidak sanggup. Ini terlalu berat. Untuk kamu. Pikul sendiri. Jangan kau pikul ini sendiri. Mengapa? Karena kamu punya Tuhan Yesus yang hidup. Dan bagi dia. Percayalah. Tidak ada mustahil. Ini saatnya untuk mengharapkan kuasa Tuhan turun. Ini saatnya kita belajar berkomitmen untuk beriman, percaya dan jangan tergoda untuk putus asa. Kita berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasanya dan mujizat terjadi supaya kita mengenal Allah bahwa Allah kita sanggup untuk menolong kita. Ketika kita menghadapi pasangan kita yang sepertinya sudah sangat berat, kita merasa tidak berdaya lagi, maka saya ingin mengatakan begini. Jangan kita pikir Tuhan terlambat menolong kita. Nah, mengapa? Karena saya banyak sekali menghadapi di mana contoh para ibu mereka sudah ingin menyerah saja. Beberapa orang sebelum menghubungi saya sudah dari rumah karena sudah tidak tahan lagi. Dan jangan bertanya begini, berapa lama lagi Tuhan? Mengapa? Itu bukan ranah kita. Biarlah kita beriman kepada Tuhan dan biarkan Tuhan pada waktunya menolong kita. Yang berikut juga jangan kita takut. Soal ini sudah akhir. Ini bukan akhir. Ini bukan ending dari segalanya. Bukan. Jangan juga berpikir bahwa ada Tuhan. Ya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Semua sudah lakukan. Saya katakan belum. Belum semua. Ada satu jalan terakhir. Yang belum kita lakukan. Apa itu? Seperti teks ini mengajarkan 3 hal. Belajarlah percaya. Ini saatnya kita percaya. Yang kedua. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tahu kita terbatas. Dan yang ketiga, ada Allah yang berkuasa. Andalkanlah. Maka Yesus katakan, jenis ini, dalam keadaan seperti ini, dalam case seperti ini, di mana you udah frustrasi, you jengkel, bahkan you ingin lari dan beberapa orang sudah lari. Anda give up. Yesus mengajarkan bahwa ada Allah. You terbatas, tidak sanggup. You datang ke konselor juga tidak bisa tolong. Kalau you datang pada saya juga, saya tidak bisa tolong kamu. Mungkin saya bimbing kamu. Tapi yang tolong kamu bukan saya. Saya cuma alat. Tapi sesungguhnya yang tolong kamu ialah Yesus. Nah, itulah sebabnya. Teks ini mengajarkan 3 hal. 1. Ketika kita punya masalah sangat berat dan rasanya sudah tidak ada jalan. Belajarlah untuk percaya. Yang kedua, sadarlah bahwa kita terbatas. Untuk apa? Supaya yang ketiga kita datang dan mengenalkan Tuhan. Dan poinnya di situ, jangan kita bingung seperti Habakuk. Dia bingung sekali dan frustrasi. Ini gimana Tuhan? Realitas kita begitu tidak masuk akal. Bagaimana orang kudus tapi dianiaya, diancam, ditindas oleh orang yang tidak percaya. Setelah pergumulan panjang, barulah Habakuk tahu bahwa ini dalam otoritas Allah. Sehingga dia mengatakan bahwa kalaupun tidak ada sapi dalam kandang, ya tidak ada hasil. Kebun-kebun tidak ada yang hasil.
Panen gagal dan semuanya gagal. Apapun kenyataannya, tidak seperti yang kita bayangkan. Kita harus percaya bahwa segala-galanya ada dalam kuasa Tuhan. Dia yang memulai, Dia juga yang menyelesaikan. Dia yang awal, Dia yang akhir. Sejarah bergerak di dalam dan oleh Dia, bukan atas sekedar kebetulan. Tidak ada kebetulan di sini, tapi Allah ada dan Dia yang sedang menolong kita untuk dekat dengan Dia, yaitu kita percaya pada Dia. Secara kita terbatas, tapi kita juga bisa menekan Yesus yang adalah Tuhan dan penolong kita. Saya ingin menutup renungan saya dengan mengatakan begini. Ketika Anda bergumul, siapapun Anda, dengan rumah tangga Anda, anak Anda sudah sangat tidak bisa dikasih tahu. Suami atau istri sudah tidak bisa lagi dikasih tahu. Dia hanya ngotot dengan kelakuannya yang salah, dengan sifatnya yang bermasalah. Entah dia judi, pornografi, narkoba, malas, tidak bertanggung jawab, suka bohong, suka manipulasi, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita sudah tidak tahan. Maka saya mengatakan 3 hal. Belajarlah untuk percaya kepada Tuhan. Yang kedua, sadar bahwa kita terbatas. Dan di poin yang terakhir adalah konklusinya, andalkan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bahkan Yesus katakan bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Masalah kita tidak sebesar yang kita duga, kecuali kita di luar Yesus. Tapi bersama Yesus, apa yang tidak bisa diselesaikan? Bahkan ketika kita berdoa untuk pasangan kita tidak tahu kapan Tuhan pulihkan dia, kapan Tuhan jamah hatinya dan ubahkan hidupnya, karakternya, sifat buruknya. Tapi kita percaya bahwa satu hari kelak Tuhan punya cara dan waktu untuk mengubah dia. Jadi tidak ada mustahil bagi Tuhan, tetapi juga tidak ada mustahil bagi Anda yang percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan pasangan Anda yang sepertinya sudah sangat parah. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.